Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai analisis produk moment person. Analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan bentuk atau hubungan kausal dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi. Jenis analisis korelasi yaitu ada korelasi sederhana atau bivariat, korelasi ganda, korelasi parsial. Analisis korelasi bernilai di antara -1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Tanda R menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua variabel. Besarnya nilai R menunjukkan keratan hubungan linier antara dua peubah. Rumus korelasi produk moment RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan sigma X sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan. N adalah jumlah data. Interpretasi koefisien korelasi di mana jika hasil 0 sampai dengan 0,199 yaitu tingkat hubungannya sangat rendah. 0,20 sampai dengan 0,399 tingkat hubungannya rendah. 0,40 sampai dengan 0,599 tingkat hubungannya cukup kuat. 0,60 sampai dengan 0,799 tingkat hubungannya kuat. 0,80 sampai dengan 1,00 sangat kuat tingkat hubungannya. Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai berapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Rumus koefisien determinasi KD sama dengan atau simbolnya R besar ya, sama dengan R kuadrat dikali 100%. R ini adalah hasil dari koefisien korelasi. Nah, untuk regresi berganda yang X-nya lebih dari 1, itu kita melihat koefisien determinasi dari angka adjusted R-square, karena dalam adjusted R-square itu sudah disesuaikan dengan penambahan variabel bebas untuk tingkat koefisien determinasinya. Jadi lebih stabil ya dibanding dengan R-square biasa. Uji hipotesis atau uji T ya disebut juga uji signifikansi berguna apabila peneliti ingin mencari makna hubungan atau korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Langkah uji hipotesis, pertama menentukan uji hipotesis. Kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. H0 itu artinya tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi ya. Contohnya di sini motivasi dan prestasi. Hipotesis alternatif yaitu terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Yang kedua, kita menentukan taraf signifikansi. Yang paling umum digunakan adalah alfa 5% atau 0,05.
Menentukan statistik uji dengan melakukan perhitungan T-hitung, yaitu T sama dengan R dikali akar dari N-2 dibagi dengan akar dari 1 min R pangkat 2. Yang keempat, menentukan daerah penolakan kriteria uji. H0 ditolak jika T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Ya, dengan nilai alfa N-2. DF-nya N-2. Kemudian perhitungan. Nah, ini rumus T yang tadi ya. Contoh soalnya di sini terdapat data dari penelitian yaitu korelasi antara motivasi dan prestasi. Kita membutuhkan tabel bantuan motivasi. Di sini X-nya motivasi, Y-nya prestasi. Dan ada kolom lagi yaitu X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian di bawahnya diberikan jumlahnya, sehingga di sini ada nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Untuk perhitungannya, di sini kita masukkan rumus R ya. N adalah 10 jumlah datanya tadi ya. Kemudian sigma XY-nya di sini 22.914. Kemudian dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y. Sigma X-nya 725 dikali 300. Dibagi dengan akar dari N. N-nya 10 dikali sigma X kuadratnya 53.979 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan 725 dipangkat 2 dikali dengan N lagi yaitu 10 dikali dengan sigma X sigma Y pangkat 2 yaitu 10.102 dikurangi sigma Y dikuadratkan yaitu 300 pangkat 2. Di sini hasilnya 11.640 dibagi dengan 124 12.493,93. R sama dengan 0,93 ya. Karena nilai dari R didapatkan adalah 0,93, maka sesuai dengan tabel interpretasi korelasi tergolong sangat kuat, sehingga bisa disimpulkan variabel motivasi terhadap prestasi mempunyai hubungan yang sangat kuat. Kemudian kita hitung koefisien determinasinya, yaitu rumus R kuadrat, karena di sini adalah regresi sederhana ya. Jadi kita pakainya R square saja. Nah, untuk R square di sini 0,93 pangkat 2 sama dengan 0,86 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 86%. Artinya adalah sebanyak 86% variabel prestasi dipengaruhi oleh variabel motivasi. Namun sisanya adalah 14% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum didefinisikan. Uji hipotesis. Ya, hipotesis yang sudah dirumuskan H0-nya tidak ada hubungan korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. HA-nya yaitu terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Sini kita masukkan ke dalam rumus T. T sama dengan R ya, dikali dengan akar N min 2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat ya. Sini 0,93 dikali dengan akar 10 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurang 0,93 pangkat 2 sama dengan 7,25. T hitung 7,25 T tabel, dilihat di T tabel ya, dengan alfa 0,05 dan DF-nya N-2 yaitu 8 ya. Sebelah kiri di tabel itu berarti baris ke-8 dan alfanya 0,05.
Sini di kesimpulannya, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Ya, demikian penjelasan materi untuk pertemuan ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.